Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk belajar kembali di semester 2 ini, pembelajaran PABB dengan Pak Pri. Nah, itu ya anak-anak. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri tauladan terbaik kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti risalah beliau di akhir zaman ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar PABB. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan membaca basmalah tadi bisa memperlancar, bisa mempermudah dalam kita belajar hari ini. Sudah tidak sabar lagi anak-anak, kita langsung saja memulai pembelajarannya. Silakan. Nah, anak-anaknya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab baru pada pembelajaran PABB semester ini. Nah, bisa kalian lihat pada buku paket kalian juga, yaitu bab Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 dan juga Quran Al-Hujurat ayat 13. Nah, aku yang Pak bercintai karena Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat di layar kalian. Di situ Pak Pri sudah menuliskan Quran Al-Ma'idah ayat 3. Kita baca bersama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu tadi anak-anak Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 dan juga artinya. Nah, sekarang ibroh apa yang dapat kita ambil? Ibroh itu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 tadi? Nah,
Situ Pak Pris sudah menuliskan beberapa. Yang pertama, Allah mengharamkan umat Islam untuk memakan binatang yang disembelih bukan karena Allah, entah itu untuk berhala, sesaji, tumbal, dan lain-lain. Dan juga Allah juga mengharamkan darah daging babi. Hewan yang mati tercekik, dipukul, yang jatuh dari tempat yang tinggi, yang tertanduk binatang lain, atau yang diterkam binatang buas, kecuali anak-anak, kecuali sempat disembelih sebelum mati. Jadi hewan-hewan tadi yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh dari tempat tinggi itu bisa halal jikalau sebelum mereka mati itu sudah disembelih terlebih dahulu. Tapi ketika mereka kok dipukul, tercekik tadi sudah meninggal, dan itu menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Yang selanjutnya, Allah melarang umat Islam untuk mengundi nasib. Mengundi nasib itu tadi menggunakan anak panah, menggunakan dadu misalnya, atau yang lainnya, itu tidak boleh. Yang selanjutnya, Allah telah mencukupkan rezeki dan menyempurnakan agama bagi manusia. Selanjutnya, Allah meridhai agama Islam sebagai agama manusia. Jadi agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat itu turun itu hanya agama Islam. Terus kemudian Allah mengampuni orang-orang yang berbuat kesalahan tanpa sengaja. Jadi ketika misalnya ada seseorang berbuat salah tetapi dia tidak sengaja melakukan kesalahan itu, maka Allah mengampuni atau tidak terhitung dosa. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu tadi kalian bisa baca sendiri anak-anak, ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Shadaqallahul Azim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, itu Quran surat Al-Hujurat ayat 13, arat beserta artinya ya anak-anak. Sekarang sama, kita ambil ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tadi. Yang pertama, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala berasal dari laki-laki dan perempuan. Yang kedua, manusia dijadikan sebagai bangsa dan suku agar saling mengenal. Yang selanjutnya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Yang terakhir yaitu Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, kalau kalian baca di dalam buku paket kalian, di situ kenapa ayat itu turun, yaitu latar belakangnya turunnya, kenapa ayat itu turun, yaitu ketika terjadi Fathul Mekah, yaitu ketika umat Islam dapat mencapai kemenangan dan membuka pintu kota Ka'bah, maka ada seorang budak hitam. Siapa anak-anak yang biasanya azan? Ya, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk menyerukan azan. Nah, di antara yang sahabat yang hadir itu ada yang berkata, ada yang kalau kita ada yang berbisik-bisik, "Hai, mengapa seorang budak hitam naik ke atas Ka'bah untuk azan? Tidakkah ada yang lainnya?" Gitu ya, ada yang orang yang mengunjing seperti itu. Maka ada yang menimpali lagi yang lainnya, "Apakah pantas seorang budak hitam azan di atas Ka'bah?" Terus kemudian ada yang lainnya, "Ya, setidaknya kita cari orang yang lebih mulia daripada dia." Gitu. Jadi pengennya yang lain. Terus seorang sahabat lagi berkata, "Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Allah akan menggantinya." Nah, itu ya anak-anak. Jadi dapat diambil pelajaran bahwa
Allah itu tidak membeda-bedakan manusia, entah itu berkulit putih, berkulit hitam, kurus, gemuk, laki-laki, perempuan, itu tidak. Orang yang paling mulia di sisi Allah tadi disebutkan bahwa yang paling bertakwa. Nah, itu anak-anak untuk Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Begitu anak-anak, pembelajaran PABB hari ini yang dapat Pak Pri sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya nanti akan Pak Pri kirim lewat WA, di share lewat WA gitu ya. Jangan lupa presensi kalian mengisi presensi di kolom komentar. Begitu yang dapat kita pelajari hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam dari Pak Pri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.